Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Irma Suryani Caniago, salah satu perempuan tangguh dengan berbagai gebrakannya untuk kepentingan masyarakat. Perjuangan pertamanya dimulai dari menjadi salah satu orang yang menyuarakan kepentingan kaum buruh. Berbagai upaya terus ia perjuangkan, bahkan hingga kini ia duduk di Komisi 9 DPR RI yang secara langsung menangani berbagai permasalahan terkait tenaga kerja. Ini adalah bentuk keseriusan dan keteguhannya untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Halo Ibu. Hai, Elisa. Ibu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Saya juga bisa sehat mampir ini. nih ke ruangan saya. Betul sekali, ini suatu kehormatan Ibu bisa. Ya. Wow, ini homey sekali Ibu kelihatannya ruangannya. Ya, memang kita desain seperti ini supaya semua teman-teman buruh kalau datang ke sini tuh merasa nyaman. Saya terkait dengan buruh pengen ngobrol lebih lanjut, boleh nggak Bu? Boleh. Oke, Sambil silakan duduk ya Bu ya. Ya. Nah, pemirsa, kita masih ada di Perempuan Parlemen. Ini sudah bersama saya Ibu Irma Suryani Caniago. Ibu terkenal dengan kelantangannya menyampaikan aspirasi sangat tegas. Bu, Ibu juga pernah jadi ketua umum nih dari SBMNI ya Bu ya. Serikat Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia. Dan fokus kepada tenaga kerja terutama khususnya kaum buruh Indonesia. Kira-kira nih Bu, kalau secara global kita bahas tentang kaum buruh, udah mendapatkan kelayakan untuk saat ini Bu? Iya, saya kira memang buruh Indonesia sampai hari ini belum menang. Artinya begini, kan di buruh itu punya slogan ya, buruh bersatu pasti menang. Kan buruh bersatu pasti menang. Tapi nyatanya memang sampai hari ini kaum buruh Indonesia belum menang. Ya, kenapa belum menang? Karena menurut saya perjuangan kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Ya, belum memperjuangkan regulasi. Karena paling penting adalah memperjuangkan regulasi. Karena tanpa regulasi yang menjadi dasar pijakan kaum buruh dalam memperjuangkan hak-haknya, maka memang kaum buruh masih akan termarginalkan menurut saya. Kalau terkait dengan undang-undang yang ada saat ini, kira-kira sudah cukup tepat dan kuat nggak Bu untuk membantu kaum buruh? Undang-undang hari ini tentang perburuhan sudah cukup baik sebenarnya, tetapi memang masih ada juga pasal-pasal yang bersayap-sayap. Nah, itu yang seharusnya dilakukan revisi. Nah, tapi ada dua kendala di sini gitu. Kendala pertama, teman-teman buruh ketakutan, ada yang ketakutan kalau revisi itu malah kemudian membuat apa yang sudah ada hari ini yang bagus-bagus justru akan menjadi lebih buruk gitu. Menyulitkan mereka begitu ya Bu. Padahal sebenarnya nggak perlu harus takut seperti itu. Kenapa? Karena dalam membentuk undang-undang atau merevisi undang-undang atau membuat undang-undang, kan parlemen dan pemerintah juga mengikut sertakan ya kawan-kawan buruh untuk bisa memberikan masukan-masukannya. Dan tentunya mereka juga bisa ikut mengontrol gitu ya, bagaimana dim-dim atau pasal-pasal di undang-undang tersebut. Nah, tapi memang ya butuh keberanian sih ya, butuh keberanian dan butuh kebersamaan juga antara teman-teman buruh, kemudian pemerintah maupun parlemen. Betul, bukan hanya teman-teman buruh, pemerintah dan parlemen. Nah, posisi Ibu ini sangat penting nih untuk membantu teman-teman dan juga kaum buruh. Bu, saya pengen tahu alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih Bu? Saya kan berangkat dari pekerja di pelabuhan ya. Saya bekerja di PT Pelindo II ya, yang kemudian saya ditugaskan di PT Jakarta International Container Terminal, anak perusahaan dari Pelindo II. Nah, saya melihat teman-teman buruh ya, TKBM khususnya di pelabuhan itu rata-rata posisi sosial ekonominya minimal, sangat minimal sekali. Karena banyak dari mereka yang tidak berpendidikan, ya, sehingga ketika mereka menyampaikan bargaining position kepada manajemen, misalnya kepada manajemen setiap perusahaan di mana mereka bekerja, itu selalu
kalah gitu, karena mereka tidak punya basic hukum, tidak punya basic ekonomi, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan kepada manajemen misalnya, ini produksinya Anda sekian. Kalau produksinya sekian, artinya kami punya pendapatan harusnya sekian, gitu. Misalnya seperti itu. Itu tidak bisa melakukan bargaining position seperti itu, karena selain tidak punya kemampuan untuk itu, juga tidak punya data yang lengkap. Nah, ini yang menjadikan kawan-kawan buruh rata-rata ketika mereka bernegosiasi dengan manajemen kalah. Gitu. Ini menarik sekali nih Bu. Jadi mereka pengalamannya dengan Ibu membantu nih untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang lebih tinggi. Nah, kira-kira nih Bu, selama Ibu berkecimpung di dunia itu, ada nggak pengalaman yang paling menarik, paling melekat sama Ibu Irma? Ada. Apa itu, boleh cerita? Waktu itu saya pernah nutup pelabuhan juga ya. Pelabuhan? Kami bersama-sama teman-teman menutup pelabuhan gara-gara status kepegawaian kami tidak jelas ketika misalnya PT Pelindo II menjual GICT kepada perusahaan asing ya. Nah, kan harusnya kami dari karyawan BUMN kemudian pindah menjadi karyawan swasta, itu ada prosedur yang harus dilewati. Nah, prosedur itu tidak dilewati. Sehingga kemudian kami melakukan demonstrasi besar-besaran selama 7 hari kami tutup pelabuhan. Wow. Terus saya dipecat. Dari Pelindo itu? Iya, saya dipecat. Saya dan teman-teman saya 9 orang sebenarnya dipecat. Waktu itu posisi saya sebagai Sekjen Forum Komunikasi Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal. Kita 9 orang dipecat tuh. Nah, tapi kita nggak nyerah gitu ya. Karena kita kompak nih, 1.500 karyawan itu kompak, dan kita kemudian kita tutup tuh. Kita tutup, kemudian kita presentasi ke Gus Dur waktu itu sebagai presiden. Ya, kemudian kita presentasi dan dibantu oleh Mas Adi Masardi pada saat itu sebagai staf khusus presiden. Setelah kita presentasi, kemudian Gus Dur justru memecat Direktur Utama PT Pelindo II, dan kami kemudian dikembalikan lagi menjadi karyawan. Jadi menang nih Bu ceritanya ya. Ya. Dan pemirsa, ini menarik sekali, tapi kita akan bahas selanjutnya tetap di Perempuan Parlemen. Dan pemirsa, masih bersama kami ada Ibu Irma Suryani juga di sini di Perempuan Parlemen. Nah Ibu, tadi kita udah bahas terkait dengan buruh nih. Sekarang saya mau ngulik sosok Ibu Irma ini lebih dalam. Nih kalau saya baca-baca nih Bu, Ibu lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Jakarta. Lulusan dari studi manajemen. Betul. Apa nih Bu hubungannya dari manajemen tapi bisa berkecimpung malah terkait dengan buruh? Boleh cerita nggak Bu? Iya, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk bisa menjadikan passion kita itu bermanfaat ya untuk kita dan masa depan kita, tentu kita harus punya latar belakang. Ya, ekonomi itu penting bagi semua segmen menurut saya, bagi semua bagi semua lini profesi. Jadi nggak ada masalah kan? Ya, bahkan bagus gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana memanage orang, bagaimana kemudian mempersuasi orang seperti itu. Itu kita belajar dari manajemen. Betul sekali. Jadi Bu, kalau misalnya Ibu nemu kesulitan-kesulitan di lapangan ini, pasti kan udah nemu ilmu-ilmunya juga bisa membantu kaum buruh ya Bu ya. Nah tentunya dari pengalaman-pengalaman Ibu ini, apa yang kira-kira mungkin yang paling menarik, yang paling Ibu ingat selain tadi sempat juga jadi berhentikan tapi akhirnya menang lagi, ada lagi nggak Bu yang paling dekat kepada buruh? Saya kadang-kadang sama teman-teman buruh itu kan suka ngobrol ya, misalnya di dekat kapal ya, di dekat kapal di dekapal itu di pelabuhan itu saya suka ngelihat mereka bagaimana mereka makan gitu sambil ngobrol sama mereka lah gitu ya. Itu menurut saya hal yang sangat manusiawi yang saya lakukan kepada teman-teman buruh gitu ya. Dengan begitu mereka merasa bahwa saya bagian dari mereka gitu. Jadi nggak ada jarak antara saya dengan mereka. Itu menurut saya penting dilakukan oleh ya tokoh-tokoh buruh lah ya, sehingga tidak hanya sekedar kadang-kadang kan orang suka melihat bahwa kadang-kadang ketua umum serikat buruh gitu ya suka mengeksploitasi buruhnya gitu ya, tapi tidak memahami bagaimana kehidupan buruh itu sebenarnya. Nah itu yang sering terjadi.
Bu, kira-kira Ibu mulai dari dulu masih gadis nih, masih muda, udah seaktif ini nggak sih? Atau sering nggak sih join di organisasi? Saya itu waktu saya kuliah, saya itu salah satu anggota Mapala di kampus saya. Pecinta Jadi alam. ya, saya suka naik gunung juga, Wow. gitu ya. Kayak bangsa Slamet, Gunung Slamet, ya, Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, itu saya udah naik semua. Banyak ya Bu? Ya, alhamdulillah. Ini menarik sekali nih pemirsa. Sekalian suka alam juga ternyata Ya. dekat dengan kaum buruh. Organisasi-organisasi yang mungkin relate dengan buruh akhirnya bisa berkecimpung gitu Bu ke dunia itu, ada nggak kira-kira? Aktivis apa mungkin? Saya pernah ikut ya sama teman-teman gitu ya di koalisi anti utang gitu ya, kemudian di International NGO Forum, Infit, itu saya pernah juga belajar dari mereka, bersama-sama dengan mereka untuk kemudian di ACIL dulu ya, American Solidarity Center, kita bikin yang namanya Social Protection to Labor gitu ya. Ya, jadi itu juga menjadi satu program yang bisa memberikan kawan-kawan buruh backup sosial ekonomi mereka. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan tunjangan salary, tunjangan kematian, misalnya tunjangan lah yang positif impact bagi kehidupan ekonomi mereka. Itu berarti, kita buat itu juga. Berarti nggak asing nih Bu, kalau sekarang Ibu berkecimpung di dunia ini, bahkan Nasdem menempatkan... Karena saya ini selalu memposisikan diri saya sebagai buruh loh. Baik. Harus tahu ya bahwa gini loh, jadi ini juga menjadi bagian yang penting harus disampaikan ke publik, bahwa setiap orang yang mendapatkan gaji dari majikan, dari siapapun yang menerima gaji, itu dia buruh. Jadi nggak ada itu buruh kerah biru, buruh kerah putih, nggak ada itu. Harus semuanya buruh. Kalau saya masih terima uang dari buruh, dari negara, dari pemerintah, dari rakyat, berarti saya juga buruh. Kan itu. Nggak salah. Jadi jangan dikotak-kotakan gitu ya. Ada serikat pekerja, ada serikat buruh. Pekerja dan buruh sama, nggak ada bedanya. Sama-sama terima gaji. Benar. Tepat nih pemirsa, masuk ke Komisi 9. Ya, itu tupoksi saya ya. Dan passion saya emang di situ. Nah, Nasdem juga kan Bu memasukkan Ibu ke Komisi 9 dan juga jadi ketua umum ya Bu dari Garnita. Ini kan fokus Garnita Hayati. Nah, ini fokus terhadap perempuan dan anak. Ini boleh cerita nggak Bu terkait dengan organisasi ini, fokusnya kemana Bu? Iya, sama-sama kita tahu budaya patriarki di Indonesia sudah sering menempatkan posisi perempuan di posisi yang terdiskriminasi. Maka kemudian kita menokohkan seorang Malahayati, bahwa dari zaman dulu Indonesia itu sebenarnya sudah punya yang namanya persamaan hak. Nah, kita bisa lihat dari Laksamana Malahayati, bahwa beliau adalah tokoh perempuan yang jadi laksamana pertama loh di Indonesia yang mengusir penjajah. Artinya bahwa dari dulu sampai hari ini harusnya kesamaan gender di Indonesia itu harusnya sudah final, nggak boleh lagi ada gitu ya, karena perempuan dan laki-laki sama kok hak dan wewenangnya dalam kehidupan bertata negara, jadi nggak boleh ada yang terdiskriminasi. Benar, dalam memperlakukan orang-orang sekitar kita juga. Iya, nggak boleh. Kan sekarang aja perempuan jadi bukan lagi jadi pencari nafkah kelas 2, tapi perempuan sekarang jadi pencari nafkah kelas utama loh. Ini menarik sekali nih Bu, benar. Banyak yang laki-lakinya tidak bekerja, perempuannya yang bekerja. Benar. Kan jadi sebenarnya hak dan kewajibannya sama. Benar. Pemirsa, ini menarik sekali karena Ibu Irma Suryani itu ternyata sosok yang sangat independen ya Bu ya. Kita akan bahas. Benar sekali Bu. Kita akan bahas, tapi sesaat lagi ya Bu ya. Setelah jeda berikut ini tetap di Perempuan Parlemen. Masih bersama Ibu Irma Suryani Caniago di sini dan kita akan mengulik sisi lain dari Ibu Irma. Bu, saya lihat nih Ibu sekarang menjabat sebenarnya juga udah 2 periode berarti ya Bu ya. Kira-kira nih apa alasan seorang perempuan, seorang ibu bisa berkecimpung di dunia yang kita bisa bilang politik ini sangat berat sebenarnya Ibu, carut marutnya gitu. Alasannya apa Bu? Iya, saya sebenarnya didorong oleh Mas Eros Jarot ya. Waktu itu saya ikut Mas Eros di Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia dan saya menjadi salah satu wakil ketua.
Nah, disitulah saya digodok oleh Mas Eros bagaimana cara menjadi politisi, kan seperti itu. Nah, saya berpikir bahwa kalau ingin ya mewarnai kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh parlemen maupun pemerintah yang harus berpositif impact terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, ya saya harus berada di dalam. Oke, benar. Maka kemudian saya berpikir bahwa saya harus jadi politisi dan harus bisa masuk ke parlemen supaya saya juga bisa ikut ya mengubah ya warna perpolitikan Indonesia, juga mengubah regulasi-regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat. Bu, saya pengen tahu nih Bu, kita kan sebagai perempuan mungkin masih ada dipandang sebelah mata sama orang lain, atau mungkin kan sekarang nih zamannya udah lebih maju. Kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin apa sih perempuan masuk ke dunia politik? Ibu gimana cara nanganin hal-hal kayak gitu tuh Bu? Ya kan kita nih harus punya percaya diri, ya bahwa perempuan seperti Rasulullah lah contohnya ya. Rasulullah kan ketika ditanya oleh sahabat, siapa yang paling kau hormati ya Rasul? Dia sebut 1 ibu, 2 ibu, 3 ibu, baru 4 bapak loh. Nah, artinya perempuan itu ditempatkan di posisi yang sangat terhormat ya. Kalau dari sisi agama, karena saya adalah Muslim, maka saya mencontohkan bagaimana Rasulullah menyampaikan itu. Nah, jadi kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat? punya hak dan kewajiban yang sama, kan itu poinnya gitu. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah kita harus saling menghormati baik perempuan maupun laki-laki. Kita hormati perempuan laki-laki sebagai suami, tapi suami juga harus menghormati perempuan sebagai ibu dari anak-anaknya. Kan itu. Setuju nih Bu. Nah, jika itu yang dilakukan, maka hanya laki-laki yang bodoh saja yang mampu menempatkan perempuan pada kondisi terdiskriminasi. Wow, ini keren sekali. Nah Bu, itu kita kalau berbahas soal perempuan nih. Kalau soal netizen nih Bu, kadang kan juga kita di politik, nggak semuanya apa yang kita ucapkan itu disetujui oleh berbagai pihak. Nggak mungkin ya Bu, semua orang senang sama kita. Gimana cara Ibu nanggapin mungkin ada komen-komen yang kurang enak untuk dibaca gitu Bu? Saya selalu memperhatikan orang-orang yang mencintai saya, orang-orang yang menghargai saya. Saya nggak peduli dengan orang-orang yang nggak suka sama saya abaikan. Karena itu akan membuat saya mundur, ya. Saya hanya mempedulikan orang-orang yang sayang sama saya, mencintai saya dan menghargai saya. Kalau orang-orang yang nyinyir dengan saya, kemudian mencaci maki saya, biarin aja, itu hak mereka, nggak perlu kita pikirin gitu ya, itu bikin kita pusing ya. Jadi dan mereka punya hak juga untuk tidak suka gitu, jadi kita nggak perlu gugat juga mereka, santai aja. Bisa saya ambil untuk pesan buat diri saya nih ya Bu ya? Itu harus diambil. Bu, ini saya lihat tadi ini ada foto anak kecil, ada perempuan, ada laki-laki. Ini anaknya Bu ya? Ya, ini anak saya Marsha, sekarang sudah kelas 2 SMA. Dan ini anak saya Nadio Algifari, sekarang sudah semester akhir. Oh, paling gede berarti yang cowok ya Bu ya? Boleh cerita nggak Bu, kira-kira mereka di rumah gimana ngelihat keseharian ibunya yang mungkin terjun ke dunia politik? Apakah ada pernah dukungan atau kira-kira pengen mama atau dipanggilnya apa Bu? Ibu. Nah, Ibu, saya nanti mau ikut terjun ke politik. Pernah nggak Bu? Anak-anak saya itu bangga sekali dengan ibunya karena mereka tahu bahwa saya single parent ya. Kemudian mereka merasa apa yang mereka butuhkan selalu terpenuhi. Maka kemudian yang mereka lakukan adalah membahagiakan saya gitu, tidak menyakiti saya. Mereka tahu betul bagaimana beratnya saya mendidik mereka. Sehingga anak saya yang laki-laki ya, itu mau ikut saya nih, rencana juga mau nyalek gitu ya di provinsi. Saya bilang nggak apa-apa, belajar aja dulu. Tapi hari ini dia masih kuliah, tapi juga pegang beberapa perusahaan saya. Ya, dia di kafe juga ada kafe, kemudian ada perumahan gitu ya. Dia yang pegang, sama ada kakaknya satu perempuan, kakak ini anak angkat saya, dan beliau dan mereka bekerja sama lah untuk memanage perusahaan-perusahaan itu, walaupun itu bukan perusahaan besar ya, perusahaan kecil aja, tapi itu sudah mulai belajar. Ya, mereka belajar lah untuk bisa survive ya.
Saya bangga sekali sama Marsha, sama tadi yang cowok siapa Bu namanya? Nadio Alghifari, Dio. Gila, mereka keren banget bisa mendukung ibunya terjun di dunia politik kayak gini. Ini juga saya lihat ada patung kuda, ada patung burung nih Bu. Katanya tadi ini sangat penting untuk seorang Irma Suryani. Nah, apa itu Bu? Itu bagian dari filosofi saya ya. Kalau burung merpati itu kan melambangkan kelemah lembutan ya. Kemudian kuda melambangkan ketegasan dan kerja keras. Gitu. Jadi ketegasan saya, kerja keras saya harus dibarengi dengan kelembutan hati gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau nggak kenal saya secara langsung, mereka bilang, Bu Irma itu orangnya keras. Bu Irma itu orangnya tegas, ya keras kayaknya seperti itu. Tapi ketika mereka mengenal saya, insya Allah rata-rata mereka akan baru tahu, oh Bu Irma itu seperti ini. Ternyata Bu Irma begini. Itu banyak sekali. Benar, pemirsa. Itu banyak sekali yang tahu, yang kemudian baru tahu gitu. Karena mereka hanya melihat saya di TV kan. Nah, makanya jangan pernah ngelihat orang dari kulit luarnya aja, ya. Jadi kalau Bu. kita nggak ngerti orang, kita nggak paham orang dan tidak memahami orang, jangan ngejudge orang. Betul. Pesan buat kita bersama untuk pemirsa, jangan pernah ngejudge dari luarnya aja. Karena Ibu Irma ini walaupun kita mungkin di TV banyak videonya ya yang beredar ya Bu, sangat lantang, sangat tegas menyampaikan aspirasi masyarakat, tapi ketemu aslinya wow, benar-benar sosok ibu yang luar biasa, sosok perempuan parlemen yang luar biasa. Ibu, kalau misalnya nih mau ngasih pesan nih untuk perempuan-perempuan di luar sana nih Bu, kira-kira apa yang pengen Ibu sampaikan selaku perwakilan perempuan di parlemen? Jadilah perempuan yang bermartabat, ya. Jangan pernah mengatakan bahwa laki-laki itu rival, tapi laki-laki itu adalah partner, ya. Kemudian bagi teman-teman kawan-kawan laki-laki pun sama, ya. Jadikanlah perempuan itu sebagai ibumu, anak perempuanmu, kekasihmu, istrimu. Kalau itu yang dilakukan, maka tidak akan ada lagi yang namanya diskriminasi gender, karena semuanya saling hormat menghormati dan saling harga menghargai. Kalau kita bahas terkait dengan sosok inspirasi Bu yang mungkin jadi acuan Ibu dalam menjalani setiap kegiatan khususnya di dunia politik ini, ada nggak Bu kira-kira dan kenapa? Boleh cerita nggak Bu? Iya, yang pertama tentu saya berterima kasih sama Mas Eros Jarot ya, yang mendidik saya menjadi politisi, menjadi aktivis yang menurut saya alhamdulillah ya dikenal publik lah gitu ya. Saya nggak narsis tapi saya bisa mengatakan bahwa saya berkualitas begitu. Itu adalah tangan dinginnya Mas Eros. Kemudian yang kedua pasti tentunya Pak Surya Paloh ya, yang memberikan saya kesempatan untuk bisa masuk ke parlemen. Kemudian juga mendidik saya menjadi politisi yang betul-betul berkualitas dan bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang saya kerjakan. Saya kira dua orang itu tidak bisa lepas dari keberhasilan saya sampai dengan hari ini. Kalau sedikit pesan mungkin untuk anak di rumah, apa nih Bu kira-kira? Ya saya selalu bilang sama anak saya, karena ibu kamu single parent gitu ya, maka kemudian yang harus dilakukan adalah jaga perilakunya. Jangan sampai nanti orang mengatakan bahwa karena kamu tidak memiliki seorang ayah misalnya, kemudian kamu jadi tidak baik perilakunya, sehingga itu membuat anak-anak saya sadar bahwa mereka harus bertanggung jawab dan menyayangi ibunya lewat tanggung jawab mereka sebagai anak. Bu, ini keren sekali, suatu kesempatan yang sangat bagus dan suatu peluang yang baik untuk saya bisa ngobrol sama Ibu Irma Suryani di sini. Elisa, Bu, saya kamu juga harus jadi perempuan yang hebat, perempuan yang tangguh. Yap, saya ini jadi terinspirasi sini sama Ibu Irma nih, bagaimana ketegasannya pemirsa, independennya jadi perempuan. Nah Bu, saya selaku perempuan juga menyampaikan, mungkin dari kaum awam, untuk titip Bu, untuk di Komisi 9 kaum buruh mungkin bagaimana. Satu lagi pesan saya ya, nanti kalau kamu berkeluarga dan punya anak, anak kamu mau kursus apapun, kursus biola, kemudian taekwondo dan lain sebagainya, silakan aja. Tapi satu, kalau kamu muslim, jangan lupa kursusin ngaji. Iya Bu. Ya, supaya dia tahu ya dasar-dasar agamanya itu, sehingga mereka nggak terperosok ke hal-hal yang negatif. Benar, karena sekarang dunia Bu harus tetap kuat sama agamanya ya. Ya, itu yang penting bagi kita. Ini juga pesan mungkin juga Bu untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Dan Ibu, ini suatu kesempatan yang baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Elisa, salam. Kamu harus jadi perempuan yang hebat ya. Iya Bu. Maju terus perempuan Indonesia.